Kelebihan dari keris jimatan ini adalah bentuknya kecil, jadi mudah untuk kita bawa kemana-mana. Bisa ditaruh di tas, ataupun bisa ditaruh di saku ya. Seperti itu. Kalau kita lihat dari dapurnya, ini tidak termasuk dalam keris pakem, karena tidak ada di dapur keris yang telah kita ketahui ya. Terus apa ini namanya dapur ya? Akan saya mencoba untuk membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Alhamdulillah, kali ini saya bisa membuat video lagi lur, setelah beberapa lama tidak membuat video ya, tidak membahas khususnya untuk review pusaka ya. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview pusaka. Pusakanya adalah pusaka jimatan, ya, sebagaimana yang telah dan pernah saya bahas dalam channel ini ya. Keris berdasarkan panjang bilahnya itu ada 4, yaitu keris jimatan, keris patrem, keris normal, dan keris corok. Nah, kali ini saya akan bahas atau mereview keris jimatan. Keris jimatan sendiri, sekedar mengingatkan ya, keris jimatan itu ukurannya kurang dari 15 cm. Kelebihan dari keris jimatan ini adalah bentuknya kecil, jadi mudah untuk kita bawa kemana-mana. Bisa ditaruh di tas, ataupun bisa ditaruh di saku ya. Seperti itu. Oke, kita coba buka kerisnya. Seperti ini. Nanti di akhir video akan saya perlihatkan detailnya ya. Nah, kalau kita lihat, keris ini juga termasuk besi aji ya, atau besi yang mempunyai tuah. Seperti itu. Kalau kita lihat dari dapurnya, nah, ini tidak termasuk dalam keris pakem, karena tidak ada di dapur keris yang telah kita ketahui ya. Nah, terus apa ini namanya dapur ya? Nah, akan saya mencoba untuk membahasnya. Sebelumnya ada 2 istilah atau 2 arti untuk menyebut keris-keris yang di luar pakem. Yang pertama yaitu menurut sumber dari Babon Surakarta, keris-keris yang mempunyai luk lebih dari 13, yaitu bisa 15, 17, dan sebagainya, itu merupakan atau disebut keris-keris Kolowijo. Nah, terus yang kedua, Kolowijo ini juga lazim digunakan untuk menyebut keris yang luk
3, 5, 7, dan seterusnya, tetapi mempunyai ricikan yang berbeda dari jenis dapur keris yang telah dibukukan ya, atau yang sesuai dengan pakem. Jadi keris yang punya ricikan berbeda dari keris-keris pakem, nah itu disebut juga keris kolowijo atau kolowijan. Kalau kita berbicara tentang kolowijo sendiri, itu pada zaman dahulu, ini merupakan merujuk pada sebutan kepada mereka yang secara lahir itu terdapat kekurangan atau keterbatasan fisik, seperti terlahir punggungnya bongkok, terus cebol, albino atau bule itu ya, atau jangkung, tingginya tidak umum itu ya. Itu disebut kolowijo. Jadi di samping karena ada kekurangan atau keterbatasan fisik, beliau-beliaunya yang disebut kolowijo itu mempunyai kelebihan dalam hal ini biasanya dalam hal spiritual ya. Sehingga banyak orang-orang terdahulu, khususnya para raja, itu banyak sekali mempunyai abdi dalam orang-orang seperti ini. Bahkan raja atau tidak hanya raja ya, orang di luar kerajaan, di luar istana, itu juga mempunyai abdi dalam yang disebut kolowijo ini. Seperti contoh yang telah kita ketahui, Panggradiponegoro sendiri itu pun memiliki 2 abdi dalam atau ponokawan ya namanya ya, yaitu Roto dan Banteng Wareng yang bertubuh cebol. Seperti itu ya. Zaman dahulu kolowijo ini hanya digunakan untuk istilah orang-orang tertentu yang mempunyai keterbatasan fisik. Nah, kalau kita berbicara kolowijo sendiri, ini ada kaitannya dengan polowijo ya. Kalau kita ketahui, polowijo itu adalah tanaman selingan di luar tanaman pokok ya, atau bukan tanaman utama. Karena tanaman utamanya itu padi kalau di sini ya. Nah, jadi kolowijo itu tanaman selingan. Jadi kalau kita istilahkan ke keris yang berubah menjadi kolowijo tadi ya, itu berarti keris selingan. Artinya pembuatannya memang dibuat khusus, tidak seperti biasanya. Seperti itu ya. Nah, menurut itu orang-orang zaman dahulu, keris-keris yang disebut keris kolowijan itu adalah keris yang dapurnya disinengkerkan atau ditabuhkan. Hanya boleh dimiliki oleh raja dan keturunannya, serta hanya dibabar ketika dibutuhkan dan oleh orang-orang tertentu saja. Jadi ini salah satu jenis keris kolowijan. Karena ini lognya masih normal, lognya adalah log 3. Ya. Tetapi ricikannya ini sangatlah aneh ya. Nah, kalau di sini ini ada yang menyebut seperti nogo primitif, ada yang menyebut seperti omyang. Nah, terus yang aneh lagi ini tuh oan atau memang aslinya saya belum bisa memastikan. Tapi kalau kita lihat ini seperti kembang kacang. Seperti itu ya. Oke, sekian review pusaka kali ini, yaitu pusaka jimatan. Ini sudah saya buatkan tempat untuk agar bisa dibawa kemana-mana ya. Seperti ini. Demikian pembabaran kali ini, mudah-mudahan
bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan bagi dulur-dulur yang hobi tosan aji dan ikut serta nguri-nguri warisan kebudayaan leluhur ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Ini perwujudan dari warangkanya ya. Warangkanya iras dengan gaya gayaman Yogyakarta. Jejeran sudah pakem ya. Ini jejeran Yogyakarta. Warangkanya juga warangka Yogyakarta. Oke, kita lihat bilahnya. Bilahnya seperti ini. Luk 3. Mendaknya bagus. Gadiknya seperti ini ya. Depan belakang. Terus ini ada pamornya juga. Kemungkinan adalah pamor apa ini? Ngulit semongko. Luknya adalah luk 3.